Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati hati kami, urapi hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Setiap kita butuh perlindungan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kita butuh perlindungan Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan melindungi saudara. Dan kemudian kita juga akan berdoa bersama memohon perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Di mana di sini saudara, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai dia dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menerima janji Tuhan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya mereka masih ada di luar Kanaan. Sekalipun pada waktu itu kondisinya semuanya masih serba tidak jelas. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janji itu pasti digenapi. Lalu kemudian Tuhan berkata bahwa Dia sendiri, Tuhan sendiri akan menyertai umatnya dalam perjalanan mereka. Hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dalam segala situasi dan kondisi kehidupanmu. Dia menyertai perjalanan hidupmu dan janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Tuhanlah perlindungan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup melindungi kita. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah berlindung kepada Dia. Dan orang yang berlindung kepada Dia akan berkata bahwa Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah pertahananku yang aku percayai. Artinya dia mempercayakan hidupnya bahwa Tuhan akan melindungi seluruh kehidupannya. Kalau hari ini saudara berlindung kepada Tuhan, buktikan bahwa saudara percaya bahwa Tuhan itulah perlindungan saudara. Mazmur 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang yang berlindung kepada Tuhan pada akhirnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, karena mereka akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan memagari mereka. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12-13 ini. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi, karena orang yang berlindung kepada Tuhan endingnya akan bersuka cita, akan bersorak-sorai dalam kehidupannya. Mazmur 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kelemahan? Adakah saudara sedang mengalami kekurangan, kemiskinan? Dengar saudara, Allah mau bangkit memberi pembelaannya kepada saudara. Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, Dia mau bangkit campur tangan dan membela kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala keberadaan kita hari ini, harapkan perlindungan kepada Tuhan, rindukan dan mohonkan perlindungan daripada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19-23, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Orang benar kemalangannya banyak, tetapi Tuhan melindungi dia, bahkan tidak mengizinkan dia mengalami bahaya. Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah, kata firman Tuhan. Dia membela, Dia menjaga, Dia melindungi umat-umatnya. Kalau hari ini saudara mengalami remuk jiwa, hatimu patah oleh karena situasi, keadaan, oleh karena perlakuan ketidakadilan dan sebagainya, dengar, Tuhanlah perlindungan yang akan membela setiap kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9, demikian firman Tuhan.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, hidup ini ada berbagai situasi kondisi yang kita alami. Ada penindasan, ada situasi yang berat yang kita alami, aniaya, dihempaskan. Itu yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara. Ada keadaan yang sulit, keadaan yang berat. Namun dalam semuanya itu, kekuatan berlimpah-limpah berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka kekuatan kita, kekuatan Tuhan akan mengalir bagi kita secara berlimpah-limpah, sehingga sekalipun ditindas tidak terjepit, kata Paulus. Sekalipun ditindas tidak habis akal, tidak putus asa, karena ada kekuatan yang berlimpah daripada Tuhan. Itu sebabnya berlindunglah kepada Dia, karena Dia kekuatan kita. Berlindunglah kepada Dia karena berlimpah-limpah kekuatan yang Dia beri bagi setiap kita. Ayat terakhir, saudara, tentang perlindungan Tuhan bagi kita, Mazmur 91 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, di sini kembali di dalam Mazmur 91 ini kembali ditegaskan bahwa sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat. Saudara, iblis akan terus berusaha untuk menjerat umat manusia, termasuk menjerat anak-anak Tuhan, menjerat saya dan saudara. Tetapi Tuhan kita akan melepaskan kita dari jerat. Dia akan membebaskan kita dari jerat. Dia melindungi kita dengan kesetiaannya. Dia menjadi perisai. Bahkan di ayat 4 itu dikatakan bahwa Dia akan menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melindungi kita. Saudara, Tuhan itu melindungi setiap kita, umat-umatnya. Itu sebabnya apapun keadaannya, apapun kondisinya, berlindunglah kepada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, menguatkan iman saudara. Dan saat ini kita akan berdoa bersama, memohon perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, mari datang memohon perlindungan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan daripada Tuhan. Engkau yang tahu segala kondisi dan keadaan umat-umat-Mu. Engkau yang tahu situasi kehidupan anak-anak-Mu. Engkaulah perlindungan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Nyatakan perlindungan-Mu bagi mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terjepit oleh masalah, sedang terjepit oleh persoalan, sedang terjepit oleh keadaan ekonomi. Bapa yang baik, Engkaulah yang melindungi anak-anak-Mu dan menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka, melepaskan mereka dari segala masalah mereka. Perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu. Nyatakan perlindungan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka perlu perlindungan Tuhan, kami semua perlu perlindungan Tuhan, dan kami percaya
Perlindungan-Mu nyata bagi kami. Kami imani janji-janji firman-Mu bahwa perlindungan-Mu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini saudara yang rindu jawaban doa mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 24 sampai 26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka." Firman Allah ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan, dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9-13 ini, ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka oleh karena penyakit mereka. Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka, Kau angkat penyakit mereka, Kau pulihkan kehidupan mereka, Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29.
Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya, memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita, tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya, dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Nantikan Tuhan. Dia akan beri saudara kekuatan, dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal
4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi. Jangan katakan saya tidak sanggup lagi. Jangan katakan saya menyerah. Kenapa saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian saudara, di dalam Matius ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah saudara saat ini begitu lelah karena bebanmu berat, karena masalahmu berat? Yesus berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, "Aku memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara. Ayat selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak, dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan. Karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara,
Biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat emas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara, maka saudara akan terus dikuatkan, dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita, saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka. Tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara. Bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka.
Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9.
Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahtera-Nya memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahtera-Nya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan. Dan damai sejahtera-Nya, mujizat-Nya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara, akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan. Bahkan untuk terjadinya pemulihan saudara, mati pun Dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, Dia rela merendahkan diri, Dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat mas firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserakkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu
pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu dia jelaskan di kalimat pertama, saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur, saudara. Karena ketika mereka memberontak, di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak, di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaannya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2-3 ini, saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan, saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Seiring dengan pemulihan dia juga berkata dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan, saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga, dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan.
lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1, lalu kemudian jadi 0, lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1, lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini, saudara. Tadinya 1, tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi, mereka menuduh, menyakiti hati Ayub. Tetapi namun demikian Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14 saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita kembali akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan kembali menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar. Mari terus tekun berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap kita saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu
yang telah meneguhkan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami ya Bapa. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu, ajar mereka hidup berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan, dan biarlah janji-janji-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang mereka dalam doa dan pergumulan mereka. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus buat pergumulan hidup mereka. Engkau yang tahu kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Engkau yang tahu segala persoalan mereka, beban hidup mereka. Engkau tahu segala sesuatunya. Dan Engkau Allah yang sanggup menjadi jawaban atas segala pergumulan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar atas segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berikan kesembuhan dan kesehatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu juga berdoa buat profesi kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Berkati mereka dalam profesi mereka. Berkati para petani. Engkau yang tahu anak-anak-Mu satu persatu yang berprofesi sebagai para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam. Berkati apa yang mereka pelihara. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pegawai. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam pekerjaan mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Para buruh juga Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan kiranya campur tangan membela anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk kesembuhan jiwa-jiwa dari penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Para PNS ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik dan mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, untuk kemajuan Indonesia. Berkati para PNS. Bahkan para pensiunan juga Tuhan kiranya yang memberkati. Tuhan tolong mereka di masa tua mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka di masa tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga saat ini jika ada anak-anak-Mu sedang ada dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan. Bapa yang baik, Tuhan tolong mereka. Ajar mereka ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka ya Bapa. Dan Tuhan buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Beri hikmat bagi mereka untuk membuka lowongan pekerjaan juga. Engkau sanggup ya Tuhan menolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Biar setiap anak-anak-Mu ini
bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Dan berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati suami istri, berkati anak-anak dan orang tua, berkati sanak saudara. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya yang menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan kiranya memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan yang mengangkat keadaan ekonomi mereka. Tuhan yang memperbaiki keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan untuk kemajuan ekonomi anak-anak Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan campur tangan mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis. Tuhan memberkati segala bisnis dan usaha mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu satu persatu, dan Engkau kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Engkau yang mendengar seruan kami, Engkau yang mendengarkan jeritan hati kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menjawab anak-anak-Mu, karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah memberkati saudara, dan saudara juga sudah dikuatkan melalui doa-doa yang telah kita naikkan bersama. Saat ini sebelum mengakhiri video ini saudara, kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel Ayat Emas ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.